Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muda? Kembali lagi di Pemuda Sarjana Radio bersama Febri di sini dan bakal nemenin kamu sampai jam 5 sore nanti. Dalam program Star News dengan menyajikan berita-berita terupdate tentunya. Selamat sore dan tetap semangat menjalani aktivitas sahabat muda. Cuaca belakangan ini memang sering mendung ya sahabat muda. Asal jangan hati kamu aja yang mendung. Dan jangan sampai kamu sakit ya. Karena kalau sakit, wah bakalan berantakan semua nih aktivitas yang udah direncanakan. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 kayak gini ya sahabat muda. Kamu semua harus benar-benar jaga kesehatan. Selalu ingat pesan ibu dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Stay at home dan keluar rumah bila ada keperluan darurat aja ya sahabat muda. Karena dengan menerapkan langkah 3M ini, bisa membantu menurunkan resiko penyebaran COVID-19. Baiklah sahabat muda, jangan kemana-mana, karena setelah ini Febri akan memberikan informasi mengenai seputar perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Sahabat muda, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 silam. Virus ini dengan cepat menyebar hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia pada awal Maret 2020. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga masuk dalam kelompok virus ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh kelompok yang sama, namun coronavirus ini memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS. Pada awalnya, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia memberi nama virus ini dengan penyakit Wuhan, dan seiring berjalannya waktu, ada nama baru yang disebut dengan COVID-19. Bahkan, sebelumnya nama penyakit ini disebut dengan pneumonia, yaitu peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur parasit. Dengan adanya pandemi COVID-19, sejak beberapa bulan lalu di Indonesia, krisis kesehatan ini menyebabkan dampak yang sangat besar juga terhadap perekonomian negara. Seperti yang terjadi saat ini, kondisi perekonomian Indonesia tampak sangat memprihatinkan. Perekonomian secara global tahun 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi ekonomi pada tahun 1930. Tidak lagi seperti tahun 2008 atau pada tahun 1998. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan nasional, bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, berbagai sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasi, bahkan tutup karena kondisi yang tidak memungkinkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 masih sulit untuk dicapai. Ma'ruf mengatakan bahwa kapasitas produksi, tingkat konsumsi, dan investasi terus-menerus menurun serta melemah. Namun kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir di seluruh dunia. Dan tentunya pemerintah berupaya keras agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia kembali stabil.
Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini dan menyangkut kehidupan banyak manusia tentunya, khususnya ekonomi, masalah pekerjaan dan daya beli mundur. Kota Pekanbaru yang termasuk di zona merah karena terdapat beberapa kasus juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Banyak perusahaan yang sebagian merumahkan karyawannya, bahkan ada juga yang harus di-PHK. Hal ini sangat berdampak sekali kepada para pengusaha UMKM. Sesuai dengan sosialisasi DPRD Kota Pekanbaru mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, guna membantu pelaku UMKM untuk bisa semakin berkembang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya peningkatan perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau membuat survei online untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan di Riau. Survei menunjukkan bahwa pekerjaan yang paling terdampak akibat pandemi adalah para pekerja dengan gaji di bawah 3 juta, dengan kategori terdampak yakni masyarakat miskin, rentan miskin, dan para pekerja sektor informal. Wali Kota Pekanbaru mengajak masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan new normal. Adaptasi ini bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang aman di masa pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada krisis ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Untuk menumbuhkan ekonomi yang turut terdampak pandemi COVID-19, pemerintah berupaya bagaimana menggerakkan agar masyarakat bisa lebih produktif, guna meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan 5 strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi setempat di masa krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama adalah mendorong tumbuhnya kegiatan investasi melalui kebijakan pembebasan pajak daerah dan penghapusan sanksi administrasi daerah yang terdapat di dalam Perwako 82 tahun 2020 tentang pembebasan pajak hotel dan restoran. Strategi kedua yaitu mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan, bisa melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dalam stabilisasi harga kebutuhan pokok sandang dan pangan. Selanjutnya, strategi yang ketiga adalah percepatan penyediaan sarana dan prasarana strategis, seperti jaringan dan instalasi pengolahan air limbah domestik atau IPAL, jaringan gas kota, dan program persampahan waste to energy, dan ekonomi sirkular, sarana prasarana transportasi, dan lain sebagainya. Strategi yang keempat, yakni juga akan dilakukan percepatan pembangunan dan operasional kawasan industri Tenayan menjadi kawasan prioritas di Pulau Sumatera. Dan strategi yang terakhir adalah strategi percepatan pembangunan ekonomi berbasis wisata melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata, program wisata halal, dan Pekanbaru Kota Meeting, insentif, conferences, and exhibitions. Dari semua strategi tersebut, guna mendorong pemulihan perekonomian, juga sangat didukung penuh oleh disiplinnya kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Baiklah sahabat muda, sudah 1 jam Febri menemani sahabat muda semua. Sehat selalu dan jangan lupa untuk ingat pesan ibu dengan langkah 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak, serta hindari kerumunan. Febri pamit,
Dan stay tune di Pemuda Sarjana Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.